Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya. Eh, Oke, di sini kita akan diskusi yaitu tentang perkebijakan moneter dan perbankan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hamam Honi dan di samping saya ada Mbak Nurul, terus ada Mbak Ani, selanjutnya ada Bang Toha. Baik, untuk materi pada hari ini yang akan kita bawakan yaitu ada beberapa materi lah. Yang pertama tentang definisi kebijakan moneter, dan selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter, terus ada instrumen kebijakan moneter, selanjutnya peran perbankan dalam kebijakan moneter, dan yang terakhir yaitu apa teman-teman, yaitu yang terakhir tantangan dalam kebijakan moneter. Oke. Nah, teman-teman semua, tadi kan udah saya sebutkan satu persatu materinya, dan kita itu semua akan kita ulas dan kita diskusikan lah. Untuk yang pertama tadi mengenai definisi kebijakan moneter. Oke, apa sih ya kebijakan moneter itu? Betul, teman-teman. Jadi dimulai dari siapa? Bang Toha ya. Oke, silakan, saya persilakan kepada Bang Toha. Mungkin ya, kebijakan moneter itu adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia itu untuk mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya itu yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi, yaitu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau menurut Mbak Nurul gimana? Oh, udah bener sih Mas, tapi saya akan menambahi tujuan utama dari kebijakan moneter sendiri ini, yaitu untuk menciptakan stabilitas harga, kayak memelihara mata uang, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti itu. Ini menambahin nggak Mbak Ani? Saya mau jadi tim pendengar dulu ya. Oke. Soalnya kayak Seru ini. iya, kayak harus cari beberapa materi dari luar dulu. Mungkin Mas Hamam dulu bisa menanggapi. Kalau saya sudah setuju sih dari Mbak, apa yang dikatakan dari Mbak Nurul tadi. Udah bagus. Ya, Berarti kesimpulannya itu kayak kebijakan moneter itu kayak dari tujuan utamanya berarti kayak untuk mencapai stabilitas harga, untuk mengendalikan inflasi ya tentunya, terus mendorong Stabil lah. pertumbuhan ekonomi, terus mengurangi pengangguran, Ya, dan yang terakhir itu buat menjaga keseimbangan neraca pembayaran. betul, Mbak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Hamam. Oh ya, baik teman-teman semua, dan ini yang kedua selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, apa sih jenis-jenis itu semua? Jenis-jenis yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Dan tujuannya dari kebijakan moneter ekspansif itu mendorong pertumbuhan ekonomi saat terjadi resesi atau penurunan aktivitas ekonomi, teman-teman. Dan ada juga contoh tindakannya yaitu penurunan suku bunga atau pembelian surat berharga oleh bank sentral lah. Dan adakah teman-teman mau menambahi semua yang tentang kebijakan moneter ekspansif? Kalau enggak, saya lanjutkan. Berarti yang jelas itu dari kebijakan moneter ekspansif itu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Jadi gitu ya tujuan dari kebijakan moneter ekspansif itu. Ya, Mbak Ani, betul sekali ya. Oke, Kalau cara kerjanya berarti tadi dengan cara penurunan suku bunga, terus pembelian surat berharga, oleh bank sentral. terus habis itu penurunan cadangan wajib ya. Ya, betul sekali. Berarti kayak gitu teman-teman kalau dari kelompok kita Ya, materinya. dan ini benar Mbak Ani, kayak ada yang kedua, ini jenis yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, praktik. Apa itu yang Bang? dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar tadi, yang tujuannya mengendalikan inflasi saat harga-harga mulai meningkat secara signifikan. Nah, jadi ada contoh tindakannya ya teman-teman semua ya, yaitu peningkatan suku bunga atau penjualan surat berharga. Dari Mbak Nurul, Mbak Ani, Mas Toha.
Oke, menambahi yaitu kebijakan moneter kontraktif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga ya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengendalikan inflasi. Maksudnya inflasi itu inflasi yang tinggi ya Mas ya? Iya, betul. Mas ya. Dan mencegah perekonomian dari overheating atau terlalu panas lah kasarnya, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang ada di negara kita ini ya gitu. Ya, wes. Oke teman-teman, nah untuk materi yang ketiga ini yaitu tentang instrumen kebijakan moneter. Nah, instrumen kebijakan moneter sendiri ada beberapa poin lah. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, terus ada penetapan suku bunga, selanjutnya cadangan wajib minimum, dan yang terakhir yaitu kebijakan diskonto. Nah, kita akan diskusi yang poin pertama dulu teman-teman ini, yaitu tentang operasi pasar terbuka. Oke? Mungkin sebelumnya teman-teman perlu tahu apa sih arti dari instrumen kebijakan moneter. Nah, Ya, nanti oke. mau dijelasin sama Mas Mas Toha. Toha dulu. Nah. Oke. Dari Mas Toha, silakan. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi, yaitu menjaga inflasi tetap rendah dan tetap stabil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, mungkin jenis-jenisnya instrumen kebijakan moneter tadi kan udah disampaikan sama Mas, ada 4 itu kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut Mbak Nurul, operasi pasar terbuka itu seperti apa ya Mbak? Yang pertama kan ada apa tadi Mas? Operasi pasar Pasar terbuka. terbuka. Kalau menurut aku tuh kayak bank sentral tuh melakukan transaksi jual beli dengan jual beli surat berharga kayak gitu loh, seperti Iya. obligasi negara di pasar terbuka untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian gitu. Nah, dari operasi pasar terbuka tadi ada dua, yaitu caranya ada pembelian surat berharga dan penjualan surat berharga. Nah, untuk pembelian surat berharga sendiri itu adalah menambah jumlah uang beredar. Ini tuh dalam pembelian surat berharga ini tuh mendukung kebijakan moneter tadi. Yang pertama kan ada moneter komprehensif dan ada kontraktif. Nah, untuk pembelian surat berharga ini tuh mendukung kebijakan moneter ekspansif gitu. Dan yang kedua tadi ada penjualan surat berharga. Ini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar, kayak dibalikan gitu loh Mas. Nah, kalau yang penjualan surat berharga sendiri ini tuh mendukung kebijakan moneter kontraktif kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Setuju sih. Cukup menarik ya teman-teman ini diskusi Iya. padahal sangat jelas sekali yang disampaikan oleh dari Mbak Nurul dan Iya. Mas Toha tadi. Oke, dan kita selanjutnya ke poin kedua ini. Yang poin kedua yang ini apa namanya itu penetapan suku bunga ini. Dan ini yang akan dijelaskan yaitu Mbak Haning. Iya, sebelumnya kan penetapan suku bunga itu mengatur suku bunga untuk acuan memengaruhi biaya pinjaman dan tabungan masyarakat. Tapi kan kita belum tentu tahu ya apa sih arti dari penetapan suku bunga itu. Kalau menurut materi yang saya baca sih ya, penetapan suku bunga adalah proses di mana otoritas moneter biasanya seperti bank sentral terus menentukan tingkat bunga acuan yang akan berlaku dalam perekonomian. Lalu tingkat bunga ini kemudian akan menjadi patokan bagi bank-bank komersial untuk menetapkan suku bunga bunga kredit dan deposit yang mereka tawarkan kepada nasabah. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari tentang penetapan suku bunga? Yang pertama itu ada untuk mengendalikan inflasi, yang kedua itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi kayak dalam struktur-strukturnya tadi itu kita penting buat mempelajari tentang penetapan suku bunga. Mungkin bisa dilanjut tentang cadangan wajib minimum Mbak Nurul ya mungkin Oh, bisa. saya lagi? Oke, Oke, ya. oke. Nah, untuk yang ketiga kan ada cadangan wajib minimum. Betul. Ini adalah presentasi tertentu dari simpanan yang harus disimpan oleh pihak bank komersial dari bank sentral tersebut gitu. Dan ini tuh tidak boleh dipinjamkan kepada masyarakat gitu teman-teman. Kebijakan ini tuh mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan. Nah,
jadi ada dua sebenarnya, dua cadangan. Yang pertama ada dua. Yang pertama penurunan cadangan wajib minimum. Kalau yang penurunan itu kayak memberikan lebih banyak likuiditas kepada bank yang diberikan sebagai pinjaman. Nah, untuk strategi ini tuh mendukung kebijakan ekspansif gitu. Terus yang kedua ada peningkatan cadangan wajib minimum. Jadi kayak sebalikannya tadi ya. Jadi ini kalau yang meningkatkan cadangan wajib minimum ini malah mengurangi likuiditas yang tersedia dalam sistem perbankan. Seperti itu. Dan ini mendukung kebijakan kontraktif seperti itu kalau menurut saya. Ada tambahan Mbak nih, Mas Toha? Kalau saya sih setuju ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut buat Oh. materi selanjutnya. Oke. Oh, gantian sama. Ayo, Oke, sama-sama, siap. sama-sama. Ya, ini udah materi yang tadi kan materi ini kan instrumen kebijakan moneter, dan ini poin yang terakhir teman-teman, yaitu tentang kebijakan diskonto. Ya. Oke, apa tuh Bang? Kebijakan diskonto kan ya, kebijakan. Nah, untuk kebijakan diskonto sendiri yang akan menjelaskan saya ini, yaitu tentang yang diterapkan oleh Bank Sentral untuk mengatur suku bunga pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada bank-bank komersial atau lembaga keuangan lainnya ini teman-teman. Nah, diskonto ini biasanya berhubungan dengan tingkat bunga yang diterapkan oleh fasilitas pinjaman dalam jangka pendek yang disediakan oleh Bank Sentral. Nah, tujuan utama dari kebijakan diskonto ini sendiri untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat kalangan luas dan mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Dengan mengubah tingkat yang diskonto ini, Bank Sentral dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi yang pada gilirannya akan mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia ini teman-teman. Dan- Jadi ya, fungsi dari kebijakan diskonto itu untuk mengatur tingkat bunga pinjaman dari bank sentral kepada bank umum gitu ya. Singkatnya Jadi kayak seperti gitu itu. teman-teman. dan ini ada jenis-jenis juga dari kebijakan apa tuh? Jadi diskonto. belum selesai. Oke. Belum. Yang pertama jenisnya yaitu ada diskonto tinggi atau kebijakan restriktif. Nah, yaitu jika Bank Sentral menaikkan tingkat diskonto, bank-bank komersial akan dikenakan biaya yang lebih tinggi untuk meminjam dari Bank Sentral. Nah, ini menyebabkan bank-bank lebih sedikit meminjam dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Oke. Kebijakan ini juga digunakan untuk menurunkan inflasi atau mengendalikan ekonomi yang terlalu berkembang. Nah, dan untuk jenis yang kedua yaitu diskonto rendah. Untuk diskonto rendah sendiri yaitu menurunkan tingkat diskonto, bank-bank komersial akan dikenakan biaya yang lebih rendah untuk meminjamkan uang dari Bank Sentral yang akan mendorong mereka untuk meminjamkan lebih banyak dan meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar. Nah, kebijakan ini digunakan untuk merangsang perekonomian dalam situasi resesi atau ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Oh gitu ya Bang. Masuk juga ya. Dan ini peran-perannya juga saya akan ada. betul ada peran Gimana juga dong? yang akan saya jelaskan. Nah, peran kebijakan diskonto dalam perekonomian Indonesia ini sendiri yaitu ada stabilisasi ekonomi. Untuk stabilisasi ekonomi sendiri, Bank Sentral menggunakan kebijakan diskonto untuk mempengaruhi likuiditas dan inflasi dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia ini sendiri. Yang kedua ada pengaruh terhadap suku bunga pasar. Karena bank-bank komersial ini biasanya bergantung pada pinjaman dari Bank Sentral, tingkat diskonto dapat mempengaruhi suku bunga pinjaman yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Oh gitu. Dan yang terakhir ini ada pengaruh terhadap pengeluaran dan investasi. Tingkat suku bunga yang lebih rendah dapat merangsang investasi dan konsumsi, sedangkan suku bunga yang lebih tinggi cenderung menghambat keduanya. Nah, secara keseluruhan kebijakan diskonto ini sendiri adalah alat penting dalam pengolahan kebijakan moneter dan pengendalian ekonomi makro. Oh seperti itu. Wah, Ya, hebat Menarik banget ya. Ya. Wah. Bang Amam nih Saya kayaknya bos penuh yang- dengan ya. pengetahuan Iya benar banget nih. Nggak salah kita pilih moderatornya. Oke teman-teman ya, tentang yang kita ulas tadi yang tentang instrumen kebijakan moneter, poin-poinnya udah selesai ya. Oke teman-teman semua, kita udah sampai materi yang keempat nih, yaitu tentang peran perbankan dalam kebijakan moneter. Nah, dan di sini menurut saya untuk fungsinya sendiri dari penerapan perbankan dalam kebijakan moneter yaitu ada 3 poin.
Dan poin yang pertama yaitu menyediakan pinjaman untuk aktivitas ekonomi. Poin yang kedua yaitu menyalurkan kebijakan moneter ke masyarakat. Dan poin yang terakhir menjaga stabilitas keuangan melalui pengolahan likuiditas. Nah, dan ini untuk dari teman-teman sendiri, untuk gimana, ada tambahan enggak untuk dari poin saya tadi? Oke, kalau untuk peran-perannya mungkin benar ya dikatakan Mas Amam. Mungkin saya akan menambahkan tentang pengertian perbankan dalam kebijakan moneter. Nah, apa itu perbankan dalam kebijakan moneter? Menurut saya yaitu jadi peran perbankan dalam kebijakan moneter itu merujuk pada peran sistem perbankan, khususnya untuk bank sentral dan bank komersial ya teman-teman. Iya. Dalam mendukung melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti itu. Bukan hanya itu, tapi juga bisa mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya ini udah seperti kita bahas di awal tadi ya, jadi nah itu poin yang menyangkut antara perbankan dan kebijakan moneter seperti itu. Tambah? Dari Pak Nurul kan bagus sih. Oke, saya coba doa. Berarti singkatnya itu peran perbankan memiliki peran yang sangat krusial bagi kebijakan moneter ya Mbak. Benar-benar. Jika menjadi lembaga intermediasi keuangan, perbankan bisa juga menjadi jembatan antara bank sentral dengan masyarakat. Benar. Ya. Seperti itu Bang Amal. Oke. Mungkin kita jabarkan ya untuk peran-perannya tadi. Betul. Yang pertama, Dan yang pertama kan perannya tadi kan gini, menyediakan pinjaman untuk aktivitas ekonomi. Nah, ya kan, apakah Mbak Anin yang akan menjelaskan? Iya kan tadi kan ada 3 fungsi ya Pak. Betul. Dari yang pertama itu ada menyediakan pinjaman untuk aktivitas ekonomi. Betul. oh ya, terus Mungkin kan belum ada yang maksud ya, apa sih Betul. dari menyediakan pinjaman untuk aktivitas ekonomi, Ekonomi itu apa? ya kan? Kalau menurut saya ya, menyediakan pinjaman untuk aktivitas ekonomi adalah untuk tindakan memberikan kredit atau pinjaman kepada individu, bisnis atau pemerintah dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pinjaman ini dapat berupa berbagai jenis, mulai dari pinjaman konsumer untuk membeli barang dan jasa, pinjaman model kerja untuk usaha kecil dan menengah, dan pinjaman infrastruktur untuk proyek-proyek besar. Biasanya tujuan ini itu untuk meningkatkan permintaan agregat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir itu ada menstabilkan perekonomian. Pokoknya pelaku utamanya itu ada bank, lembaga keuangan non-bank, dan yang ketiga ada pemerintah. Jadi itu dari saya. Mungkin Bagus banget dari selanjutnya Mbak Ani. bisa ya. poin kedua bisa Mas Hamam ya. Oke, siap teman-teman. Nah, ini ya saya akan menjelaskan poin yang kedua yang menurut saya tadi ya, yaitu tentang menyalurkan kebijakan moneter ke masyarakat. Apa sih itu menyalurkan kebijakan moneter ke masyarakat sendiri? Betul Nah, banget. yaitu adalah proses di mana kebijakan yang diambil oleh bank sentral, seperti perubahan suku bunga, pengaturan jumlah uang yang beredar, dan pengaturan likuiditas. Oke, dan baik individu maupun sektor ekonomi lainnya. Nah, kebijakan moneter umumnya diterapkan oleh bank sentral untuk mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, seperti pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada berikutnya adalah beberapa cara bank sentral atau otoritas moneter menyalurkan kebijakan moneter ke masyarakat ya teman-teman. Nah, yang nomor satu yaitu adalah mengubah suku bunga. Nah, mengubah suku bunga itu sendiri yaitu bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan ya, seperti suku bunga diskonto untuk mempengaruhi suku bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank-bank komersial kepada masyarakat. Ketika suku bunga diturunkan, pinjaman menjadi lebih murah, mendorong masyarakat untuk meminjam uang dan meningkatkan konsumsi atau investasi. Dan sebaliknya, ketika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, yang dapat mengurai konsumsi dan investasi. Dan yang nomor 2 yaitu mengatur cadangan wajib minimum. Yaitu bank sentral dapat mengubah tingkat cadangan wajib minimum yang
harus dimiliki oleh bank-bank komersial. Dengan menurunkan cadangan wajib minimum, bank-bank komersial memiliki lebih banyak dana untuk meminjamkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika cadangan wajib minimum ini dinaikkan, jumlah uang yang dapat dipinjam oleh bank akan berkurang, yang bisa mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, terus ini ada yang ketiga yaitu kebijakan kualitas dan kuantitas kredit. Dan Bank Sentral dapat memperkenalkan kebijakan yang mengatur peruntukan kredit atau kuota pinjaman, yaitu seperti mendorong kredit untuk sektor-sektor tertentu. Nah, misalkan kayak UKM atau sektor infrastruktur, yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut. Nah, melalui kebijakan ini, yang nomor 3 ini, Bank Sentral dapat menargetkan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi perekonomian di Indonesia ini, seperti sektor konsumsi atau sektor produksi yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Terus yang keempat yaitu komunikasi dan perpaduan forward guidance. Apa tuh? Waduh, Ya, keren ya. Udah mulai Jadi lancar salah ya. satu cara penting Bank Sentral untuk menyalurkan kebijakan moneter adalah melalui komunikasi yang jelas kepada pasar dan masyarakat, yang disebut forward guidance. Waduh, apa? Keren kan ini? Iya, keren banget. Dan Bank Sentral memberikan panduan tentang arah kebijakan moneter di masa depan, terus yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat mengenai suku bunga, inflasi, dan perekonomian secara keseluruhan. Waduh, keren Terus banget ya. ini yang terakhir nih Waduh, ada teman-teman. lagi nih. Ya, ini ada program stimulus dan bantuan langsung. Apaan tuh? Nah, dalam situasi ekonomi yang tertekan seperti resesi atau krisis ekonomi, Bank Sentral atau pemerintah dapat menyalurkan kebijakan moneter melalui program stimulus yang bisa berbentuk bantuan langsung kepada masyarakat atau berbentuk subsidi. Stimulus ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya dapat merangsang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Waduh, Nah, keren itu ya, poin ya. yang Ya. kedua. panjang banget bahasanya. Ya, agak panjang ini. Dan ini selanjutnya kan ada poinnya kan ada 3, dan yang ketiga ini sendiri yaitu menjaga stabilitas keuangan melalui pengolahan likuiditas. Nah, ini apakah ada teman-teman yang mau menjelaskan tentang menjaga stabilitas keuangan melalui pengolahan likuiditas? Bahanin lagi aja gak sih? Ya nggak? Ya, Mbak Anin, Ya, ya. kalau menurut materi yang saya baca ya, Mas, menjaga stabilitas keuangan melalui pengelolaan likuiditas itu adalah suatu proses yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan keuangan suatu entitas, baik itu individu, perusahaan maupun negara. Likuiditas ini sendiri mengacu pada kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera jatuh pada temponya. Dan pasti ada materi tentang mengapa pengelolaan likuiditas itu penting. Nah, untuk materi itu Mas Toha akan ngejelasin seberapa pentingnya pengelolaan likuiditas itu. Oh, Mas, oke. Gimana Mas? Seberapa pentingnya untuk pengolahan likuiditas itu sendiri? Sangat penting ya, karena ada 4 poin yang kita akan jelaskan, yaitu salah satunya mencegah kepailitan, yaitu maksud mencegah kepailitan itu likuiditas yang memadai, memastikan suatu entitas dapat membayar utang dan kewajiban lainnya tepat waktu sehingga menghindari risiko atau kebangkrutan. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kepercayaan. Jadi yaitu entitas yang memiliki likuiditas yang baik akan lebih dapat dipercaya oleh kreditor, investor, dan mitra bisnis. Yang ketiga yaitu ada mendukung pertumbuhan. Likuiditas yang cukup memungkinkan entitas untuk mengambil peluang bisnis baru dan memperluas operasionalnya. Yang keempat yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, pada tingkat makro, pengelolaan likuiditas yang baik di seluruh sektor ekonomi akan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada strateginya teman-teman yang mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Anin. Selanjutnya Mbak Anin ya, ini untuk strateginya. Ya, untuk dari strategi pengelolaan likuiditas sendiri itu yang pertama untuk mempertahankan cadangan kas.
Yang artinya itu menjaga jumlah kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan tentunya kewajiban dalam jangka pendek. Yang kedua itu ada mengelola piutang. Nah, mengelola piutang ini itu untuk mempercepat proses penagihan piutang dan memberikan insentif bagi pelanggan untuk membayar tepat waktu. Nah, yang ketiga itu ada mengoptimalkan inventory. Yang artinya itu mengelola persediaan barang secara efisien untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Dan yang keempat itu ada memantau arus kas. Biasanya itu untuk melakukan monitoring terhadap arus kas masuk dan keluar secara teratur untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas. Yang kelima itu ada membangun hubungan dengan bank. Maksudnya itu membangun hubungan yang baik dengan bank untuk mendapatkan akses ke fasilitas kredit jika diperlukan. Yang keenam itu ada menerbitkan surat berharga. Bagi perusahaan besar, menerbitkan surat berharga seperti obligasi dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada mengatur jangka waktu aset dan kewajiban. Biasanya menyesuaikan jangka waktu aset dan kewajiban agar tidak terjadi mismatch yang dapat mengancam likuiditas. Yang tentunya terakhir ada tantangan dalam pengelolaan likuiditas yang Oke, tantangannya kan dalam mengelola likuiditas tuh ada 3. Yang pertama itu ada tidak terprediksikan. Peristiwa tidak terduga seperti kayak bencana alam atau krisis ekonomi itu dapat mengganggu arus kas dan mengancam likuiditas seperti itu. Terus yang kedua itu ada perubahan kondisi pasar, fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan kondisi ekonomi secara umum juga bisa mempengaruhi likuiditas itu teman-teman. Terus yang terakhir ada pertumbuhan bisnis. Nah, pertumbuhan bisnis yang cepat itu seringkali membutuhkan tambahan modal kerja yang cukup signifikan menurut saya seperti itu. Mungkin ada peran dalam menjaga stabilitas likuiditas ya. Ada 3 peran teman-teman. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, dan yang kedua ada jaringan pengamanan keuangan, dan ketiga ada regulasi perbankan. Itu dari materi menjaga stabilitas keuangan melalui pengelolaan likuiditas. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh moderator. Oke. Menarik sekali ini untuk pembahasannya. Nah, poin keempat aja ya, Bang. Panjang Poin banget keempat ini ya, dan guys. sangat jelas teman-teman semua ini. Oke teman-teman semua, nah ini kita udah sampai di penghujung materi, yaitu materi kelima, yaitu materinya tentang tantangan dalam kebijakan moneter. Nah, apa sih tantangan dalam kebijakan moneter itu sendiri? Yang pada umumnya yaitu diterapkan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian dan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Nah, beberapa tantangan tersebut berkaitan dengan faktor internal, misalnya kebijakan bank sentral itu sendiri, dan faktor eksternal, misalnya kondisi global atau faktor tak terduga. Dan ini ada beberapa poin, yaitu tentang tantangan kebijakan moneter sendiri, yaitu poin pertama ada inflasi yang tidak stabil, poin kedua yaitu dampak globalisasi, dan poin terakhir tingkat kepercayaan publik. Oke, dan saatnya kita akan mengulas atau membahas tentang poin pertama, yaitu tentang inflasi yang tidak stabil, dan akan dijelaskan oleh Mas Toga sendiri. Oke, saya persilakan kepada Mas Toga. Inflasi yang tidak stabil yaitu tidak seimbangan antara suplai uang dan barang jasa. Yang dimaksud tidak seimbangan antara suplai dan barang jasa itu adalah kondisi di mana tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini sangat berbeda dengan inflasi yang stabil, di mana tingkat kenaikan harga cenderung konsisten dan terkendali. Apa yang menyebabkan inflasi tidak stabil? Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi yang menjadi tidak stabil. Antara lain goncangan eksternal, yaitu krisis ekonomi global, perubahan harga komoditas di dunia, atau konflik geopolitik, dan dapat memicu lonjakan harga secara tiba-tiba. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, yaitu seperti perubahan kebijakan moneter atau fiskal yang terlalu sering dan tidak diduga, dapat menciptakan ketidakpastian dan memicu inflasi. Yang
ketiga ada ekspektasi inflasi yang tidak terkendali, yaitu jika masyarakat dan pelaku bisnis untuk memulai mengharapkan inflasi yang tinggi, mereka akan cenderung menaikkan harga ataupun upah sehingga memperparah kondisi inflasi tersebut. Yang terakhir ada struktur ekonomi yang lemah, yaitu maksud dari ekonomi yang lemah ya adalah yang sangat tergantung pada satu atau beberapa sektor tertentu atau yang memiliki produktivitas yang rendah, cenderung lebih rentan terhadap inflasi yang tidak stabil. Mungkin itu saja. Oke, siap. Bagus dari Bang Goa tentang tadi poin pertama, dan selanjutnya untuk poin kedua kan yaitu dampak globalisasi. Iya. Nah ini akan disampaikan oleh siapa? Mbak Nurul. Iya. Oh, oke, siap Mbak Nurul. Ya. Oke, Persilakan. yang kedua itu adalah globalisasi ya. Betul. Ya. Globalisasi lah. Tantangan dalam kebijakan moneter dalam lingkup globalisasi. Nah, globalisasi itu membawa perubahan besar dalam perekonomian dunia ya Bang ya. Iya, betul. Termasuk dalam hal kebijakan moneter. Nah, globalisasi ini mempercepat aliran barang, jasa, modal dan informasi antar negara seperti itu, yang mengakibatkan kebijakan moneter tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi domestik saja, tapi juga oleh faktor internasional. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh kebijakan moneter di tengah dampak globalisasi. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar yang lebih tinggi. Terus yang kedua, arus modal internasional yang tidak terkendali. Yang ketiga, pengaruh kebijakan moneter dari negara lain. Yang keempat, ada ketergantungan pada pasar keuangan internasional. Itu seperti itu saja. Ya, terima kasih kepada Mbak Nurul ya tentang penjelasan tentang dampak globalisasi itu sendiri. Dan ya ini ada poin terakhir yaitu tentang tingkat kepercayaan publik. Ini saya akan dijelaskan oleh Mbak Hanindia ya. Iya, benar. Saya persilakan kepada Mbak Hanim. Ya, tingkat kepercayaan publik ini itu seperti kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan kebijakan moneter yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan. Yang artinya ukuran sejauh mana masyarakat mempercayai suatu lembaga, individu, atau organisasi. Kepercayaan ini dibangun atas dasar reputasi, kinerja, dan kredibilitas yang telah terbentuk seiring waktu. Kepercayaan publik memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial. Mengapa kepercayaan publik penting? Yang pertama ada untuk stabilitas, yang kedua untuk legitimasi, yang ketiga untuk efisiensi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada komunikasi, dan keempat ada kredibilitas, dan kelima itu ada konsistensi. Gimana sih cara meningkatkan tingkat kepercayaan publik ya? Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik, suatu lembaga dapat melakukan beberapa hal berikut, seperti membangun reputasi yang baik, meningkatkan transparansi, memperkuat komunikasi, menjaga konsistensi, dan memperbaiki pelayanan. Contohnya ada sektor politik, sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan sektor media. Itu kesimpulan dari saya. Bisa dilanjut Mas Samam. Oke, siap teman-teman semua. Nah, materinya tadi kan sudah selesai ya, yaitu materi kelima tadi tentang tantangan dalam kebijakan moneter. Oke, baik teman-teman semua. Nah, ini kan materi yang kita jelaskan tadi kan udah selesai ya, yang kita ulas dan kita diskusikan. Nah, ini selanjutnya saya ingin bertanya lah kepada teman-teman semua. Apakah ada timbul pertanyaan? Ada sih. Oh, ada. Tentunya ada ya guys. Oh, siap. Kita juga saling menjelaskan, belum tentu saling memahami. Benar. Ya. Ya. Oke, gimana siapa yang mau bertanya duluan? Oke, mungkin saya Oh, Mbak Nurul. yang Oke, akan siap. bertanya yaitu saya masih kurang paham nih tentang apa sih perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Nah, serta kapan keduanya itu digunakan.
bisa bantu jawab? Nah, siapa nih yang akan Iya. menjawab di sini? Ini saya. Oh, Oh, Mas Wan. Bang Oke, Wan. ya. Jadi apa perbedaan utama kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif? Oke, betul. Nah, benar-benar. Jadi perbedaannya itu kalau yang kebijakan moneter ekspansif itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Biasanya digunakan saat perekonomian sedang mengalami resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Kalau kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Biasanya diterapkan untuk mengendalikan inflasi yang terlalu tinggi. Oh, seperti itu. Oke, oke. Kalau saat digunakannya, kalau ekspansif itu digunakan ketika tingkat pengangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sedangkan kontraktif digunakan ketika inflasi meningkat terlalu cepat sehingga daya beli masyarakat menurun. Oh, seperti itu. Gimana, Mbak Nurul? Apa udah Oke, sudah paham yang dijelaskan jelas Mbak? sekali. Oke, siap. Jadi nggak timbul pertanyaan lagi. Oh, ya, sudah dan paham. siapa yang untuk pertanyaan kedua? Ya, mau bertanya? Ada lagi? Mungkin saya Mas. Oh, Mas Bantua. Oke, siap. Apa Bantua? Jadi mungkin bagaimana pengaruh perubahan suku bunga terhadap perekonomian suatu negara? Nah, Perubahan suku bunga itu gimana ya? Kalau itu siapa mungkin yang akan menjawab? Mungkin aku bisa Oh, bantu Mbak Ani. jawab. Oke, Jawab. siap. Pengaruh kenaikan suku bunga ya. Ya. Kalau pengaruh kenaikan suku bunga sendiri itu ada dua. Yang pertama itu biaya pinjaman meningkat, sehingga masyarakat dan pelaku usaha cenderung mengurangi konsumsi dan investasi. Yang kedua itu ada hal ini membantu menurunkan inflasi karena permintaan terhadap barang dan jasa berkurang. Nah, yang kedua itu ada pengaruh penurunan suku bunga. Ini juga ada 2 poin. Yang pertama ada biaya pinjaman lebih murah, mendorong konsumsi dan investasi. Dan yang kedua itu ada hal ini tuh kayak meningkatkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan, tetapi beresiko mendorong inflasi jika jumlah uang beredar terlalu banyak. Jadi kayak gitu penjelasannya. Gimana Bantua yang dijelasin oleh Mbak Ani? Paham. Jadi, oke, paham. Oh, ya. Mungkin selanjutnya aku mau nanya ya. Oke, Tanya apa Mbak Ani? apa? Tanya. Habis jawab nanya. Iya kan, Bagus, biar Timbul pertanyaan. soalnya agak kurang paham Oke, ini. ya. Mengapa peran bank sentral sangat penting dalam mengendalikan inflasi? Oke, pertanyaan itu aku sudah jawab. Oke, Mbak Nurul. Oke. Mengapa peran bank sentral sangat penting dalam mengendalikan inflasi? Betul. Nah, kalau itu mungkin karena bank sentral itu sangat penting dalam mengendalikan inflasi karena bank sentral memiliki berbagai instrumen kebijakan moneter yang dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di perekonomian suatu negara seperti itu yang langsung berkaitan dengan tingkat inflasi. Nah, jadi sebelumnya udah tahu belum inflasi itu apa? Iya. Ya, mungkin saya jelaskan kembali. Jadi inflasi itu adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum itu meningkat gitu, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat seperti itu. Ya, terus kalau jika tidak dikendalikan dengan baik, bank sentral sebagai otoritas moneter negara itu memiliki kemampuan untuk mengatur inflasi tersebut seperti itu. Ini dengan melalui kebijakan yang mempengaruhi ekonomi secara langsung. Kurang lebihnya seperti itu sebenarnya. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ini pertanyaan terakhir aja dari Terakhir. ini. Oh, terakhir. Iya. Waduh, Nah, nanti cuma ada 4 pertanyaan ya teman-teman. padahal ini pasti udah banyak pertanyaan ya kan. Karena Oke deh. menjelaskan belum tentu memahami. Benar. Oke, teman-teman paham ya semuanya. Ya. Oke, Oke, kalau pertanyaan itu terakhir siapa? aku deh yang Oh, nanya lagi. oke, Oh, Mbak Mbak Nurul Nurul. mau nanya lagi. Oh, Oke, siap. baik. Sebenarnya tuh banyak Oh, banyak. Cuma durasi ya teman-teman. Durasi. Pertanyaan terakhir nih ya. Oke, Mbak Nurul. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter saat ini? Waduh, Siapa nih yang mau jawab nih? Nah, saya aja ini. Oh, teman-teman. Mas Sama boleh, Mas Sama Oke, boleh. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul, yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia ya, dalam kebijakan moneter saat ini. Nah, yang pertama itu ada inflasi yang tidak stabil, Mbak Nurul. Oh, iya. Yaitu harga barang kebutuhan pokok sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan harga minyak yang ada di dunia ini. Oke, dan yang kedua ada dampak globalisasi, yaitu arus modal asing yang keluar masuk dengan cepat dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan stabilitas keuangan. Oh, Seperti itu. oh iya. Dan ketiga ada kepercayaan publik. Nah,
kepastian publik itu sendiri, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter dan stabilitas perbankan perlu terus dijaga agar kebijakan bisa lebih efektif. Dan yang keempat dan yang terakhir ini ada ketergantungan pada suku bunga. Nah, apa sih ketergantungan pada suku bunga itu sendiri? Nah, ini dalam beberapa kasus perubahan suku bunga saja tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural dalam perekonomian. Nah, gimana Mbak Nurul? Wah, sudah cukup jelas sih. Jadi itu ya masalah-masalah yang kita masyarakat Indonesia sedang hadapi. Iya, Ada betul. 4 ya. Kurang lebihnya yang terlihat mungkin. Siap. Dan Skala besarnya. Ya. nah, teman-teman semua, nah ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan semua yang materi dari awal tadi. Nah, ini kesimpulannya, yaitu kebijakan moneter adalah alat penting bagi bank sentral untuk mengendalikan perekonomian di Indonesia ini. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dalam kondisi tertentu, kebijakan moneter perlu disesuaikan untuk memastikan stabilitas ekonomi, menjaga inflasi terkendali, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, perbankan memiliki peran kunci dalam menyalurkan kebijakan moneter ke masyarakat melalui pemberian pinjaman dan pengolahan likuiditas. Oke, teman-teman, itu kesimpulannya ya dari yang tadi kita jelaskan materi dari awal. Nah, oke ya. Kira-kira cukup ya teman-teman semua. Ya, cukup sekali. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam membahas dan diskusi pada kesempatan kali inilah teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pamit undur diri. Ya, kita pamit dari kelompok 7 Ya, kelompok 7. mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Pak siapa? Kamal. Kamal ya, ya. Terima kasih ya Bapak Kamal ya. guys. Terima kasih. See you. Ya, See Anda you. kata salah, mohon maaf ya. See you.